Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hayanto SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual terkait gambaran diri sebagai calon guru penggerak di masa depan. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Eh, di sini ada beberapa nilai guru penggerak yang harus diterapkan sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Guru harus selalu mengutamakan kepentingan murid dan di sini guru hanya sebagai pamong dan fasilitator. Untuk menerapkan nilai berpihak pada murid, aktivitas yang akan dan telah saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Dengan melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, di sini saya akan mengaktifkan siswa untuk bisa mengkonstruksikan pengetahuannya di kelas, sehingga mereka akan mengalami pembelajaran yang bermakna. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melaksanakan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Dengan melaksanakan asesmen diagnostik, maka saya akan mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka, modal awal mereka sebelum melaksanakan pembelajaran atau sebelum mengupas materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Kegiatan yang ketiga terkait dengan berpihak pada murid adalah melakukan penjaringan angket aspirasi siswa. Dengan melakukan penjaringan angket aspirasi siswa, maka saya bisa mengetahui terkait dengan materi yang menurut mereka mudah dan materi yang menurut mereka sulit dilaksanakan. Dengan begitu, saya bisa mendahulukan materi yang mereka anggap mudah dan mempersiapkan strategi serta metode yang bagus untuk melaksanakan pembelajaran bagi materi yang dirasa cukup sulit. Selain itu, dengan angket aspirasi siswa, saya bisa mengetahui gaya belajar setiap siswa, serta kegiatan atau aktivitas apa yang mereka sukai dalam sebuah pembelajaran. Aktivitas yang keempat berkenaan dengan berpihak pada murid adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berkaitan dengan angket aspirasi siswa, maka saya akan mengetahui gaya belajar apa yang disukai oleh siswa. Dengan begitu, saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mudah. Di sini, hal yang akan saya praktekkan adalah menerapkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar para siswa, seperti auditori, visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Di sini juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif di mana di situ bisa mengakomodasi gaya belajar setiap siswa. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Di sini guru penggerak harus bisa percaya diri, harus mau belajar sepanjang hayat, mempunyai tanggung jawab, mengembangkan diri, berpikiran terbuka, dan siap menerima perubahan. Dalam mengaplikasikan nilai mandiri, aktivitas yang akan saya lakukan dan telah saya lakukan sebagai guru penggerak adalah aktif dalam komunitas sekolah dan MGMP. Dengan aktif dalam komunitas sekolah dan MGMP, saya akan bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya, serta saya juga bisa menerima masukan yang baik dari luar, dari sesama guru, dari sesama komunitas di sekolah maupun di MGMP. Serta dengan aktif dalam komunitas sekolah dan MGMP, banyak sekali informasi terkait perubahan dalam sistem pembelajaran, serta dengan aktif sebagai pengurus komunitas sekolah maupun pengurus MGMP, saya bisa mempunyai tanggung jawab untuk bisa memajukan komunitas sekolah tersebut dan atau MGMP tersebut. Serta dengan bergaul dengan
Sesama guru dalam komunitas sekolah dan komunitas MGMP akan memupuk rasa percaya diri saya sebagai seorang guru penggerak. Dan banyak juga hal baru yang bisa saya pelajari dalam forum komunitas sekolah dan forum MGMP tersebut. Kemudian untuk penerapan nilai mandiri, aktivitas kedua yang saya lakukan dan akan saya lakukan yaitu adalah aktif mengikuti pengembangan keprofesian. Di sini banyak sekali sekarang pengembangan keprofesian baik yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Dengan mengikuti pengembangan keprofesian, saya bisa belajar hal-hal baru terkait dengan pengembangan profesi sebagai seorang guru. Di situ saya juga bisa menjalin komunikasi yang baik, bisa menjalin relasi yang positif, dan memperbanyak jaringan dalam komunitas pembelajaran. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Di sini guru penggerak harus bisa melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, dan bisa memaknai pengalaman yang terjadi, serta menjadikan refleksi sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan yang akan dan telah saya lakukan sebagai guru penggerak untuk mewujudkan nilai reflektif adalah yang pertama, konsisten melakukan refleksi setelah pembelajaran. Dengan melakukan refleksi setelah pembelajaran, baik secara mandiri maupun dengan rekan sejawat, saya bisa mengulang kembali pengalaman apa yang saya dapatkan dalam melaksanakan sebuah pembelajaran, serta bisa mengoreksi kesalahan apa yang perlu diperbaiki dan hal baik apa yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, aktivitas kedua yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan nilai reflektif adalah memanfaatkan hasil supervisi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan memanfaatkan hasil supervisi pembelajaran, saya akan mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dari kacamata supervisor. Dan dengan berbekal dari hasil supervisi itu, saya juga bisa mengembangkan media pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk mensukseskan pembelajaran di kelas. Kemudian aktivitas ketiga yang akan dan telah saya lakukan untuk mewujudkan nilai reflektif adalah memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Di sini saya akan berdiskusi dengan rekan saya dalam satu komunitas MGMP untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian aktivitas keempat yang akan dan telah saya lakukan untuk mewujudkan nilai reflektif adalah menindaklanjuti angket aspirasi siswa. Dengan menjaring angket aspirasi siswa, saya akan mendapatkan informasi terkait kelemahan dan kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran dari segi kacamata siswa. Selain itu, saya juga bisa mengetahui apa yang disukai siswa dan apa yang kurang disukai siswa terkait dalam pembelajaran. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Di sini guru penggerak harus bisa bekerja sama, membangun komunikasi yang baik, serta membangun ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun kepercayaan dan saling menghargai. Kegiatan yang akan dan telah saya lakukan untuk mewujudkan nilai kolaboratif adalah yang pertama dengan melakukan kegiatan kunjungan ke rumah orang tua murid untuk pendampingan motivasi anak, serta dengan pertemuan antara wali murid dengan sekolah di sekolah. Kegiatan pendampingan motivasi anak ini sangat bermanfaat sekali untuk memantau kondisi anak sekaligus membangun komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Karena salah satu tri pusat pendidikan adalah dalam lingkungan keluarga. Dengan membangun komunikasi yang baik antara sekolah dengan keluarga, maka anak akan bisa diarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Kemudian aktivitas kedua yang akan dan telah saya lakukan untuk mewujudkan nilai kolaboratif adalah mengembangkan media dan sumber pembelajaran bersama dengan rekan sejawat. Di sini saya bisa mengembangkan media pembelajaran berupa wayang dari kertas karton dan juga bisa membuat sumber pembelajaran berupa LKS yang sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya, serta dengan disesuaikan dengan kodrat zaman pada saat LKS tersebut dibuat. Aktivitas berikutnya dalam mewujudkan nilai kolaboratif adalah bekerja sama dengan penyedia layanan Smart School. Tidak bisa dipungkiri, seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pembelajaran tidak lagi hanya dilaksanakan secara tatap muka saja, tetapi juga bisa dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Sudah banyak penyedia manajemen sistem pembelajaran seperti Avesto maupun Smart e-School. Dengan memanfaatkan layanan Avesto maupun Smart e-School, maka pembelajaran akan bisa didigitalisasi dan berkas-berkas pembelajaran bisa diarsipkan dengan lebih rapi dan ramah lingkungan karena tidak terlalu banyak menggunakan kertas. Selanjutnya, aktivitas keempat adalah bekerja sama dengan pihak luar untuk mengadakan outdoor learning. Salah satu pembelajaran siswa tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas atau outdoor learning. Dengan melakukan kegiatan outdoor learning, maka sekolah bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak luar dan siswa juga mendapatkan pengalaman baru terkait dengan pembelajaran. Dan yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan sekolah. Dengan berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan sekolah, maka saya bisa berkolaborasi, bisa menyalurkan energi untuk pengembangan sekolah seperti kegiatan perayaan hari ulang tahun sekolah, perayaan pramuka, perayaan hari ulang tahun RI, kegiatan penilaian semester maupun penilaian akhir tahun dan kegiatan lainnya di mana peran warga sekolah di situ sangat dibutuhkan. Nilai yang kelima adalah nilai inovatif, di mana di sini guru penggerak harus bisa memunculkan ide dan gagasan baru yang tepat guna, harus kreatif dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Terkait nilai inovatif, kegiatan yang akan dan telah saya lakukan adalah yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kehadiran Android sudah sangat akrab sekali dengan peserta didik. Dengan memanfaatkan Android sebagai media pembelajaran yang interaktif akan membangun motivasi sekaligus membangun minat yang tinggi bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran serta bisa memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran dengan menggunakan media interaktif tersebut akan bisa memfasilitasi gaya belajar auditori, visual, kinestetik, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah pembuatan bahan ajar yang interaktif menggunakan platform berbasis internet maupun berbasis kertas. Di sini kegiatan yang akan saya lakukan adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKS yang interaktif di mana dalam LKS itu sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta ada kegiatan-kegiatan yang interaktif yang menarik bagi siswa serta dengan memanfaatkan Google Sites sebagai bahan ajar yang interaktif yang menarik bagi siswa sehingga akan menggugah rasa antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas yang ketiga adalah
Perancangan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Perkembangan zaman akan merubah pola kehidupan murid. Apabila model pembelajaran tidak disesuaikan dengan karakteristik murid, maka murid akan merasa bosan dan merasa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan merancang pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman maupun perkembangan karakteristik murid, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan dan akan lebih bermakna bagi peserta didik. Di sini hal yang bisa saya lakukan adalah melakukan mengaplikasikan media sosial dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas yang keempat adalah mengisi media sosial sekolah dengan konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bisa dengan mengisi video pembelajaran pada channel YouTube sekolah maupun mengisi video-video terkait kegiatan siswa yang menarik dan yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi siswa pada khususnya maupun masyarakat umum pada umumnya. Terima kasih. Sekian paparan terkait nilai-nilai guru penggerak yang akan saya laksanakan ketika menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Semoga dengan paparan tersebut bisa memacu motivasi saya untuk lebih mengembangkan potensi diri sebagai seorang guru penggerak pada masa depan nantinya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.